Muka bodoh model begini kok bisa jadi ketua BEM? Berani nyinyir di era Orba? Mati kamu. Ditulis oleh Argo Javires dari laman siwar.com. Orde Baru tidak memberi ruang kompromi untuk ide, untuk gagasan, apalagi kritik. Kalaupun ada, ruang tersebut terlampau sempit dibatasi, baik bagi publik maupun pers. Waktu itu, tidak sedikit aktivis yang ditangkap. Beberapa di antaranya bahkan dinyatakan hilang hingga hari ini. Baca tanggal 21 April 2022 mereka mengadakan Kongres Mahasiswa Indonesia dan akan turun ke jalan lagi. 21 April, hari Kartini. Mereka masa bodoh dengan perjuangan Kartini. Alih-alih mereka memperingati hari Kartini. Kebebasan berpendapat itu sangat penting. Pertama, agar warga negara ikut berpartisipasi. Yang kedua, agar mereka juga ikut di dalam mendorong proses pencerahan pemahaman publik atas sebuah masalah. Badan Eksekutif Mahasiswa adalah organisasi mahasiswa intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif di tingkat pendidikan tinggi. Artinya mereka-mereka yang dipilih sebagai perwakilan mahasiswa adalah mereka-mereka yang intelek, cerdas, pintar, ngomongnya lancar, bukan macam si muka bodoh satu ini. Bagaimana saya nggak bilang muka bodoh? Si muka dekil ini bilang bahwa pada era Orde Baru masyarakat Indonesia memperoleh kebebasan dan kesejahteraan. Lalu dengan segala sok taunya dia mempertanyakan apakah di era Presiden Jokowi kita peroleh kebebasan. Ngomong belebatan macam orang kumur-kumur saja sok nyinyir. Di era Orde Baru kamu berani macam-macam nyinyirin pemerintah, besok bukan hanya laptopmu saja yang hilang dari kamar, akan tetapi kamu juga bakal hilang selamanya bersemayam dalam kegelapan abadi. Setelah kamu disiksa habis-habisan, mayatmu lalu dicor di semen dalam drum, kemudian dibuang ke lautan lepas menjadi biota laut. Mayat kamu tidak bakal ditemukan sampai kapanpun. Selama masa Orde Baru, tak ada itu yang namanya kebebasan, apalagi kesejahteraan bagi rakyat jelata. Sebab, kesejahteraan hanya dinikmati oleh para antek-antek penjilat pantat Soeharto. Sungguh miris dan sangat menyebalkan, kok bisa-bisanya ada manusia begitu bego satu ini yang tulangnya belum lurus bilang bahwa kebebasan sangat dijamin di era The Smiling Murder itu. Dasar bego. Kesenjangan sosial, kemiskinan, serta aktivis-aktivis yang dihabisi juga mahasiswa selama Orde Baru kok bisa-bisanya disamakan dengan era Presiden Jokowi. Siapa sih yang pilih si muka bego satu ini masuk TV? Selama Orde Baru ribuan triliun uang negara terbuang, percuma, dicuri secara berjamaah, amblas bablas gak berbekas. Belum lagi ribuan nyawa yang mati sia-sia tidak diketahui mayat mereka dibuang di mana. Lah kok bisa-bisanya si muka bego satu ini bilang kebebasan terjamin di era Orde Baru? Amit-amit jabang kampret. Kebebasan berpendapat dan berekspresi saya pikir itu bisa dilihat dari aksi mahasiswa dan teman-teman muda pada akhir September lalu. Itu ditambah lagi dengan melemahnya kebebasan akademik, respon sejumlah kampus, perintah dari Menristek Dikti waktu itu di kabinet yang lalu untuk melarang mahasiswanya turun untuk aksi. Tadi saya sempat lihat videonya bagaimana kemerdekaan hari ini tidak didapatkan. Nah, kemerdekaan macam apa maksudnya? Oke. Kita bebas berstatement, kita bebas untuk menyampaikan pendapat, kita bebas untuk menyampaikan aspirasi, kita bebas dengan sebebas-bebasnya. Tuduhan seperti ini. Yaitu polarisasi yang coba dibuat lah. Kalau mahasiswa atau anak muda kebal dan juga tidak peduli dengan tuduhan-tuduhan seperti itu, justru kita lebih alergi, lebih geli, lebih takut jika kita dituduh sebagai pro Jokowi gitu. Itu lebih satu tuduhan yang hina bagi kita gitu. Jadi kalau dibilang pro presiden, pro Jokowi malah menghina. Iya. Oke, karena mahasiswa harusnya memang stay away dari kekuasaan. Betul. Luar biasa. Kebebasan adalah surga yang sangat mustahil diperoleh selama era Orde Baru. Namun mirisnya masih ada generasi muda yang masih tak tahu menau bahwa bangsa ini pernah mengalami masa suram yang sangat sadis dan mengerikan dalam sejarah NKRI. Tanpa si muka bego ini sadari, ia telah menabur paham Soehartoisme dengan figurasi diktatorisme yang terselubung. Ini namanya bego nggak terkira. Mbok ya baca sejarah dulu dong mas, baru pasang acting di depan TV supaya laku cepat dapat pacar gitu.
Berbagai konflik politik identitas, politik kebencian, primordialisme, dan propaganda politik busuk adalah senjata utama Orde Baru. Ini anak ingusan baca sejarah apa tidak sih? Memang di era Orde Baru dulu tidak ada kadrun dan ormas-ormas anarkis semacam FPI, HTI, PA 212, dan lain sebagainya itu. Kalau mereka-mereka ini, kaum overdosis micin lainnya berani muncul di era Orde Baru, dipastikan mereka hanya tinggal tulang belulang saja, karena dibantai sampai nggak bersisa. Di era tangan besi Presiden Soeharto, gerombolan micin macam HTI, FPI, Presidium 212, Rizik Syihab, Bahar Smith itu sudah pasti bakal dihajar pakai rentetan peluru dari moncong senjata otomatis. Selesai perkara. Ini fakta sahih yang terjadi pada 12 September 1984 yang silam, yang menewaskan kurang lebih 400 umat Islam dan para ulama, ustadz, habaib melalui moncong senjata militer Orba saat itu. Para ulama, ustadz, habaib, dan ratusan umat Islam tewas bergelimpangan meregang nyawa dengan mata yang melotot dan mulut menganga, diterjang timah panas dari senapan otomatis tentara Orba dalam kerusuhan Tanjung Priok dulu. Makanya, baca sejarah dulu, Dul. Memang di era Orde Baru tak ada yang berani hina-hina dan caci maki presiden. Sebab sekali ditandai itu hari terakhir Anda melihat indahnya dunia ini. Setelah itu semuanya menjadi gelap gulita, hilang selamanya dalam kegelapan abadi. Jujur saya heran dan tidak masuk akal. Rajanya korupsi dan salah satu penjahat HAM tersadis di dunia ini kok bisa-bisanya dibilang kebebasan dijunjung tinggi pada era The Smiling Murder itu. Ini anak sembrononya itu overdosis. Selama era Orde Baru rakyat diselimuti kabut ketakutan. Salah ngomong sedikit langsung diculik. Salah bicara sedikit langsung ditangkap tanpa ampun secara diam-diam di tengah malam buta. Makanya saya heran kebebasan macam apa yang si muka bodoh ini maksud. Bikin statement tapi orang mutu blas nggak berbasis fakta dan data. Kemampuan public speakingnya juga macam anak STM yang lagi belajar orasi. Ini anak lebih cocok jadi YouTuber ketimbang jadi badan eksekutif mahasiswa. Hanya bikin malu saja. Kura-kura begitu. Bagaimana menurut Anda?